Jumpa lagi dengan saya Wijaya Channel. Ya, buat teman-teman dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat beraktivitas. Oke, di kesempatan hari ini saya akan berbagi tutorial cara perbaiki Satria FU yang suara di bagian head ataupun dexelnya kasar ya teman-teman. Jadi kita akan di sini pahami apa penyebabnya dan kita akan ulas secara detail gimana cara perakitannya dan cara setelan di bagian sim clampnya. Oke teman-teman. Jadi di sini saya udah siapkan dexelnya. Ini dia kebetulan ada headnya, ada asclepnya, ada rantai ketengnya dan sebagian perlengkapannya ini sudah disiapkan juga. Dan paling utama teman-teman harus siapkan alat ukur untuk di bagian sim clampnya, yaitu pillar. Oke teman-teman. Jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada, biar pertemanan kita semakin dekat, dan buat teman-teman yang sudah ikut di channel saya, terima kasih banyak kepada teman-teman saya. Jadi saya tidak bosan-bosan memberikan saran kepada teman-teman dan mengingatkan teman-teman juga dimanapun Anda berada, jangan lupa like and subscribe dan komen juga, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya di sebelah kiri Anda, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, biar supaya channel ini semakin berkembang dan saya akan lebih semangat lagi membagikan seputaran otomotif dan tutorial-tutorialnya teman-teman. Oke, kita langsung aja buat tutorialnya teman-teman, saksikan terus. Sekitar. Di sini langkah pertamanya teman-teman harus cek dulu di bagian klepnya, di bagian botol klep ya teman-teman. Jadi ada tiga faktor Satria ini mengeluarkan bunyi yang kasar di bagian head ya teman-teman. Yang pertama adalah di bagian botol klepnya ya teman-teman. Kalau dia botol klep Satria ini haus, maka dia akan mengeluarkan suara tik 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 tik. Karena suara itu mengeluarkan dari suara botolan klep dengan batang klep ya teman-teman. Jadi botol klep ini akan bergoyang, jadi mengeluarkan suara turun naiknya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus cek dulu botol klepnya ini haus atau tidak. Kalau haus segera diganti dulu ya teman-teman. Baru langkah kedua ya teman-teman, teman-teman harus cek dulu di bagian asklep, dudukan asklepnya ya teman-teman. Jadi banyak Satria FU di sini bermasalah di bagian tutup asklep ya teman-teman. Di tutup asklep ini banyak bermasalah seperti haus atau baret. Jadi dia akan goyang ya teman-teman, tidak padat. Contohnya kalau haus dia seperti di sini dia baret-baret ataupun garis-garis ya teman. Jadi ini kan udah ada sedikit dia baret ya teman-teman, haus ya. Jadi di situ dia akan mengeluarkan suara juga ya teman-teman, karena asklep itu tidak padat. Jadi saya akan di sini kasih tahu gimana cara ngatasinya ya teman-teman. Yang pertama, Anda harus pastikan dulu asklep ini terkunci dengan rapat. Pastikan dulu ya teman-teman, ini asklep terkunci dengan rapat seperti ini. Anda harus goyang dulu ya teman-teman asklepnya nih. Ini sepertinya teman-teman. Ini kelihatan ya teman-teman, spasinya terlalu banyak. Teman-teman bisa goyang aja gini. Ini spasinya terlalu goyang ya teman-teman. Jadi walaupun dia ukuran sim clampnya pas Anda buat, tapi ini masih spasinya goyangnya masih banyak, dia akan masih juga mengeluarkan suara yang kasar, seperti suara sim clamp yang kena ya teman-teman. Tek 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 tek. Seperti suaranya teman-teman. Jadi langkah baiknya gimana ya teman-teman, supaya ini nggak diganti dan di bagian asklepnya juga tidak dikotak-katik seperti ini ya teman-teman. Ini pun juga kelihatan ada goyang banyak, tapi lebih parah di bagian exhaust ya teman-teman, di bagian api yang lebih parah di sini ya teman-teman. Jadi langkahnya seperti gimana supaya spasinya tidak banyak, Anda bisa menggunakan kertas pasir ya teman-teman, seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan seperti kertas pasir, lalu rumah headnya, rumah asklepnya Anda bisa seperti ini teman-teman, gosok, digosok perlahan-lahan secara pelan-pelan ya teman-teman. Tapi jangan terlalu banyak juga gosoknya, harus sering-sering diukur juga ya teman-teman. Pastikan setelah digosok ini, pastikan asklepnya rapat kembali ya teman-teman. Setelah dia udah padat
sudah tidak goyang lagi, kemungkinan besar ini akan aman ya teman-teman. Jadi ngatasi dudukan asklep yang haus, Anda bisa menggunakan amplas ya teman-teman. Digosok terlebih dahulu sampai betul-betul dia rapat ya teman-teman, sampai betul-betul spasinya itu tidak terlalu banyak. Oke, langkah kedua, langkah ketiga, cara penyetelan SIM klep ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman sebagian banyak ya agak bingung juga gimana cara setel SIM klep. Sebenarnya nggak terlalu susah juga kalau teman-teman sudah paham. Jadi untuk nyetel SIM klep itu Anda harus menggunakan yang namanya alat itu filler ya teman-teman, filler. Jadi kita tidak patokan kepada SIM klep teman-teman. Artinya kita tidak ada patokan kepada nomor SIM klep. Nomor SIM klep itu kan ada 100, 105 dan seterusnya sampai 200 ya teman-teman. Jadi kita tidak patokan kepada nomor-nomor SIM klep teman-teman. Patokannya gimana ya teman-teman? Patokannya ada pada di bagian asklep ya teman-teman. Di bagian bandulan asklep dan di bagian tutup tapet SIM klep ya teman-teman. Jadi pastikan Anda menggunakan alat filler. Kalau dia bawakan pabrikan ya teman-teman, itu di bagian exhaust, di bagian api, dia ukuran SIM klepnya ada di nomor 0,25 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat 0,25. Pastikan SIM klep ini betul-betul padat Anda tekan, tapi di garis yang rata ya teman-teman. Ini kan ada tanda garis, ya teman-teman. Pastikan garis ini rata di bagian deksel. Lalu Anda bisa tekan seperti ini teman-teman, tekan kencang. Lalu Anda bisa ukur di ukuran 25 ya teman-teman. Betul-betul masuknya halus dan tidak terlalu padat dan tidak terlalu longgar ya teman-teman. Sama kanan kiri harus sesuai ukurannya sama ya teman-teman, 25. Jadi kalau tidak dapat ukurannya, Anda bisa mengganti asklepnya teman-teman. Bisa menggantikan SIM klepnya dengan SIM klep yang lain ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Anda buka dulu tapetnya. Anda cari SIM klep yang sesuai dengan ukurannya teman-teman. Makanya teman-teman dimanapun Anda berada, SIM klep yang bekas itu jangan dibuang ya teman-teman. Alangkah baiknya itu dikumpul. Seperti ini, saya kumpul ya teman-teman. Jadi saya cek satu-satu. Saya paskan satu-satu di ukuran 25 di bagian exhaust ya teman-teman. 25, 20 pun juga bisa teman-teman, tergantung kepadatannya ya teman-teman. Anda bisa lakukan 25 atau 20. Lebih dari 25 kayak mana bang? Tentu suaranya akan kasar ya teman-teman. Kalau kepadatan dari 25 gimana teman-teman, bang? Jadi tenaganya itu nggak ada teman-teman. Kalau Anda memakai di 10 ataupun di 5, otomatis gas awalnya itu berat kali ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya itu pakai di 25, 0,25 atau 0,20 ya teman-teman di bagian exhaust. Jadi SIM klep yang bekas ini buat teman-teman otomotif jangan dibuang, alangkah baiknya dikumpul karena nomor tidak jadi patokan ya teman-teman. Nomor SIM klep itu tidak jadi patokan. Jadi kalau di bagian exhaust kayak mana bang cara ukurnya? Sama aja ya teman-teman. Exhaust itu sama aja. Jadi langkah pertama teman-teman harus paskan juga di garis lurus temengnya ya teman-teman. Teman-teman bisa ini nampak ya kelihatan. Ini bisa diluruskan kian. Lalu gimana cari setelan ukurannya bang? Jadi teman-teman juga siapkan pilar sama. Teman-teman bisa cari ukuran di 15 ya teman-teman. Di 15 ya teman-teman. Teman-teman bisa cari di ukuran 15 seperti ini. 15. Jadi kalau belum dapat ukuran di 15, teman-teman bisa seperti tadi. Coba diganti-ganti dulu SIM klepnya sampai betul-betul dapat di nomor 15 ya teman-teman, di 0,15. Jadi ada dua setelan ya teman-teman. Di bagian intake ini di minyak, Anda bisa menggunakan 0,15 atau menggunakan 0,10 ya teman-teman. Sama teman-teman, kalau kepadatan juga tarikannya berat ya teman-teman. Kalau kelonggaran ya suaranya kasar. Jadi cara nyetel SIM klep itu mudah dan gampang kalau Anda teman-teman dimanapun Anda berada punya alat yang namanya filler dan memahami cara setelannya ya teman-teman. Oke, jadi sampai di situ teman-teman sudah paham ya gimana cara nyetel SIM klep ini di Satria FPU. Oke, baru teman-teman pemula dimanapun Anda berada bertanya, bang gimana caranya masang rantai keteng?
Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini saya sudah siapkan rantai keteng. Rantai keteng itu cara pemasangannya mudah dan gampang ya teman-teman. Seperti ini, saya masukkan dulu rantai keteng. Jadi posisi pemasangan rantai keteng teman-teman udah harus di posisi TMA ya teman-teman, titik mati atas. Teman-teman sudah teman-teman sudah men-TMA-kan bagian piston ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini posisi piston sudah di atas. Lalu teman-teman mau masang rantai keteng. Terlebih dahulu teman-teman harus pahami dulu titik dan garis dan panah ya teman-teman. Ini panah ini menandakan topnya di asklep ya teman-teman. Sama kanan kiri. Ini menandakan top di asklep. Lalu panah di angka 1 ini, ya inilah dia garis yang seperti di tengah juga ya teman-teman. Lalu di angka 2 ini kita mulai menghitung berapa mata di rantai keteng ya teman-teman. Jadi mata di rantai keteng ini harus kita hitung di 16 mata. Jadi pastikan dulu di bagian asklep itu memang betul-betul sama-sama top TMA ya teman-teman. Piston di TMA, asklep juga sama-sama di sejajar garis ya teman-teman. Lalu Anda bisa menghitung dari setelan asklep di bagian exhaust atau api. Dari titik 2 garis ini ya teman-teman, 2 panah, 16 mata ke asklep di bagian intake. Oke, kita hitung aja langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke teman-teman, kelihatan ya 16 ya. Saya ulangi lagi, mari kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke teman-teman, 16 mata ya teman-teman. Jadi seperti inilah pemasangan rantai keteng di bagian Satria FU ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan terlalu pusing. Harus kenali dulu di mana titik-titik topnya di bagian top asklep ini. Jadi jangan lari satu mata ya teman-teman. Kalau lari satu mata gimana bang? Dia bakal berebut ya teman-teman. Gasnya itu tidak stabil, berebut. Jadi makanya teman-teman harus fokus di garis asklep ya teman-teman. Ini pastikan garis ini lurus sejajar. Lalu di titik 2 panah di bagian asklep api, Anda harus tarik 16 mata ke gigi asklep bagian exhaust atau minyak ya teman-teman. 16 mata ya teman-teman. Jadi teman-teman sampai di sini sudah paham ya gimana caranya mengatasi Satria FU yang kasar. Ada 3 langkah ya teman-teman. Yang pertama itu kenali dulu di bagian botol klep. Yang kedua kenali dulu di bagian sim klep. Yang kedua dikenali dulu di bagian rumah tutup asklep ya teman-teman. Pastikan dia betul-betul padat di asklep ini ya teman-teman. Pastikan dulu ini betul-betul padat. Yang ketiga baru kita setel di bagian sim klepnya ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman paham ya. Jadi kalau teman-teman yang pun berada belum paham, silahkan coret-coret aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas komen-komennya. Jadi teman-teman sudah paham ya gimana caranya buat mengatasi Satria FU yang kasar. Sampai sini udah paham semua ya. Alangkah pertama pengecekan ada di bagian klep, di botol klep ya teman-teman. Anda cek dulu di bagian setting klepnya apakah habis, baru di botol klep, baru lihat juga di tingkat kehausan di botol klep ini ya teman-teman. Baru langkah kedua teman-teman bisa cek di bagian tutupnya ini goyang atau tidak ya teman-teman. Dan langkah ketiga kita melakukan penyetelan di bagian sim klep. Jadi sampai di sini teman-teman sudah paham ya cara setting bagian head atau bagian decksel Satria FU ini. Oke. Jadi sampai di sini aja dulu ya teman-teman buat tutorial saya hari ini. Semoga teman-teman bisa paham dan lebih bisa cermat memahami cara saya bercerita. Oke. Sampai di sini aja dulu ya teman-teman buat tutorialnya hari ini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di Wijaya Channel, silahkan aja langsung subscribe dan klik tombol lonceng ada notifikasi di sebelah kiri Anda. Oke teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe dan komen, dan jangan lupa juga coret-coret kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja dulu.
Saya akhiri. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.